Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Oke, kita tunggu sebentar ya. Hai Han. Oke, oke. Ya, selamat malam teman-teman Geri Care semua. Terima kasih hari ini sudah mau bergabung untuk ikut dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai topiknya sebenarnya memang agak ini ya tentang lansia gitu ya. Cuma saya rasa kayaknya topik ini juga penting gitu ya kita angkat supaya memang tujuannya kita nih yang muda-muda itu punya awareness yang lebih baik terhadap perubahan kesehatan yang terjadi pada orang tua kita. Jadi ini merupakan IG Live pertamanya Geriatric Care Instagram, dan mudah-mudahan nanti IG Live ini juga kita akan buat berkesinambungan. Nanti kita juga akan mengangkat topik-topik tentang usia lanjut setiap minggunya gitu ya. Dan mudah-mudahan juga goal dari Instagram Geriatric Care ini adalah memberikan edukasi baik untuk kita anak-anak yang akan merawat orang tua atau caregiver, juga untuk orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi lansianya sendiri kita akan berusaha membagikan info-info, edukasi-edukasi yang tentunya bisa dilakukan oleh para lansia. Nah, jadi sekilas sebetulnya kenapa sekarang memang pelayanan kesehatan untuk lansia juga semakin mulai berkembang, karena kan memang makin kemari kita punya dunia kedokteran tuh perkembangannya cukup pesat. Jadi karena pesatnya perkembangan itu, life expectancy juga jadinya lebih panjang gitu ya. Nah, otomatis itu akan berpengaruh pada jumlah populasi usia lanjut. Mungkin dulu kalau kita ngelihat orang usianya 60 tahun tuh kayaknya kok udah sepuh ya gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat 70 tahun tuh mungkin masih bisa aktivitas, masih bisa bekerja gitu. Jadi memang ada pergeseran-pergeseran, dan disitulah pentingnya kita nih yang muda-muda memperhatikan dan merintis nih supaya pelayanan kesehatan usia lanjut kita juga kedepannya bisa sebaik negara-negara lainnya gitu. Nah, jadi hari ini ceritanya saya nggak sendirian, nanti saya akan ditemenin sama satu narasumber. Kebetulan narasumber ini juga teman saya udah lama banget ya, dari awal dulu kuliah. Beliau Dr. Hanok, beliau juga adalah pemerhati lansia, dan saat ini beliau juga lagi mengambil konsultan geriatri supaya beliau juga bisa menjadi seorang ahli geriatri. Jadi mungkin Dr. Hanok apakah sudah bergabung, Dok? Sebentar ya, kita lihat Dr. Hanok udah ada belum ya? Tadi kayaknya udah hai sih. Oke, Han. Halo Mbak Utami CKL, terima kasih sudah gabung. Oke. Oke. Ya, Dokter Hanok bisa 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 ini enggak ya? Mungkin Dokter Hanok apa? Minta untuk join? Oke. Anaknya udah muncul nih, alhamdulillah. Sebentar ya. Hai. Dokter. Halo, selamat malam, Dokter Ah, Tia. Malam. Repot nggak hari ini? Enggak sih, enggak repot-repot banget kok. Yuk lah ya. Enggak. Gimana kabarnya Dokter Tia? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillahan. Gitu. Iya. Tadi aku udah kenalin sama teman-teman geriatri care, karena Oke. aku apa kita udah temenan lama banget ya dari awal kuliah sampai Hmm, sekarang.
Dan alhamdulillah kita berdua nih memang tertarik gitu ya sama kesehatan lansia gitu. Jadi Kita betul. akhirnya kita rasa kayaknya kita kepengen ngajak nih teman-teman semua yang mungkin umurnya sama nih sama kita, pasti kan semua punya orang tua ya, gitu. Jadi Iya, pasti ya. gimana caranya supaya paling enggak tuh orang orang kayak kita nih kita bisa tahu nih apa perubahan-perubahan apa sih yang terjadi pada orang tua kita gitu. Karena kan seringnya Iya. ya Han, eh, apa kadang-kadang orang tua tuh tadinya nggak kenapa-kenapa tapi tahu-tahu begitu sakit langsung berat gitu. Sebenarnya kan itu harusnya ada prosesnya. Nah, prosesnya ini kadang-kadang pada lansia yang nggak terlalu kelihatan kayak kayak orang Oke. biasa. Iya, Jadi betul. hari ini kita mau kasih tips-tips dikit sama temen gimana sih caranya kita mulai bisa ngeliat apa ya alarm-alarm gitu. Kalau orang tua kita tuh sebenarnya kondisinya perlu dievaluasi gitu ya. Jadi nggak oke-oke aja. Oke. Nah, jadi Iya, mungkin iya. nih Dokter Hano Hmm, memperkenalkan juga teman-teman Gary Care. Ini kan IG Live kita yang pertama ya. Jadi iya, betul ya. mungkin Udah lama ya kita mau bikin kayak gini ya, Dokter Tia ya. Tapi baru bisa sekarang gitu ya. ya, tapi paling nggak alhamdulillah lah ya bisa kita kerjain juga ya. Iya, akhirnya ya. Satu lagi kita kan tentang serba-serbi usia lanjut nih. Nah kebetulan Hmm. nanti juga punya narasumber satu lagi Kak Keke. Kak Oh Keke, iya, Kak Keke iya, nih iya. kebetulan beliau tuh juga lagi merawat orang tuanya yang usia lanjut. Kebetulan memang perawatannya nih cukup cukup kompleks gitu karena orang tua Oke. termasuk yang ketergantungan berat. Jadi nanti Oh iya. sedikit mungkin nanti Kak Keke kita undang supaya bisa cerita gitu. Kak Keke tuh kesulitannya apa sih selama eh, melakukan perawatan pada lansia yang ketergantungan berat gitu. Ya. Dan Oke. pengalaman-pengalamannya ya pastinya ya. Amannya kayak Pengalaman bagaimana Nah, mungkin Dokter ya. Hanok gini, kira-kira gini, kan ada istilah tuh, istilahnya lansia, usia Iya. lanjut, istilahnya geriatri. Nah, itu gimana sih gitu? Itu sama nggak sih atau ada perbedaannya gitu loh Dokter Hanok? Mungkin teman-teman kan mau tahu gitu ya. Gimana, Dok? Oke. Jadi Dokter Tia kalau misalnya kita ngomong tentang lansia gitu ya, memang kita ngomongnya tentang usia lanjut yang pasti gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu usia lanjut itu dikatakan memang di atas 60 tahun gitu. Mm-mm. Semua orang yang di atas usia 60 tahun itu adalah usia lanjut dikatakan atau lansia gitu. Nah, bedanya dengan pasien kalau misalnya kita ngomong tentang geriatri gitu ya. Mm-mm. Kalau geriatri itu adalah sebenarnya memang pasien usia lanjut tapi yang dia memang mempunyai beberapa masalah gitu. Baik itu masalah fisik atau dari masalah psikologisnya, masalah mentalnya, mungkin masalah kognitif atau masalah ingatan ya. Jadi Mm-mm. secara definisi sih memang pasien geriatri kalau kita ngomong tentang pasien geriatri itu kalau dari Kemenkes dari peraturan Menteri Kesehatan dan Geri- lain-lain itu ya dari Permenkes ya namanya Permenkes itu bahwa pasien geriatri itu adalah pasien di atas usia 60 tahun ditambah dengan dua atau lebih penyakit baik Mm-mm. itu dari penyakit secara fisik atau penyakit secara mental dari psikologis dari gangguan ingatan atau dan yang lain-lain gitu atau dikatakan pasien geriatri itu apabila di atas 70 tahun dengan satu penyakit Ya. gitu. Jadi perbedaannya seperti itu, Dokter Tia. Jadi pasien pasien geriatri yang pasti adalah pasien usia lanjut, tapi pasien usia lanjut itu bukan berarti pasien geriatri. Gitu. Ya, betul. Ya, Dok. Jadi memang eh, ada yang umur 70 tahun tapi masih sehat-sehat, seger buger Masih memang sehat-sehat? kreatif, kita nggak bilang bahwa itu adalah pasien geriatri ya. Itu ada Betul. usia lanjut yang sehat. Nah, memang sebenarnya kan kita semua pasti punya punya apa ya? Punya keinginan, punya cita-cita tuh supaya Mm, nanti lanjut masuk usia lanjut yang seperti itu golongannya sehat. yang Ya, sehat. Iya, terus lebih produktif ya. Kan maunya kayak gitu. betul. Nah, jadi memang di kita tuh kriterianya memang 60 tahun. Karena kalau WHO kan kita lihat negara-negara maju tuh mereka buat 65 tahun ya, Dokter Hanok. 65 tahun. Kalau kita lihat negara-negara Jepang, kalau kita lihat dari negara Australia, Eropa, mereka masih menggunakan usia 65 tahun. Tapi Kita kalau di Indonesia pakai yang 60 tahun. oke.
Ya, nah terus kalau usia-usia lanjut gini nih, Dokter Hanok, yang tadi kita bilang di awal, kan kadang-kadang kita lihat kayaknya orang tua kita kok baik-baik aja gitu, tapi begitu Hmm, pada beliau sakit gitu ya, itu nggak langsung jatuh ke dalam kondisi yang cukup berat gitu. oke, Nah, iya. sebetulnya kira gimana sih Dokter Hanok buat kita nih untuk bisa tahu, oh nih kayaknya orang tua kita nih udah mulai ada masalah gitu, Oke. alarm maksud kita tuh apa gitu dok? Ya, mungkin sebelum saya bisa menjawab seperti itu ya, mungkin ada baiknya kita tahu bahwa banyak sebenarnya perubahan-perubahan yang sudah terjadi pada Iya, usia lanjut, gitu. Jadi seperti yang Dokter Tia tahu bahwa dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki pun memang sudah berubah gitu pada usia lanjut. Dan memang itu merupakan suatu proses yang alamiah sebenarnya, proses menua yang alamiah gitu. Jadi seperti contohnya kalau misalnya yang mungkin yang teman-teman geriatric care yang tahu bahwa rambutnya sudah mulai uban seperti itu. Kemudian penglihatannya juga sudah mulai berkurang dan pendengaran juga sudah mulai berkurang. Kemudian dari kalau merasa juga kalau misalnya itu kok ngerasanya cuman pahit aja gitu. Itu salah satu proses perubahannya ya, Dokter Tia ya gitu. Dan belum lagi ke hal-hal yang lain ke dalam tubuh, misalnya proses imunitas tubuh itu pun juga sudah berkurang iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menjawab kita mau ambil yang oh ini kenapa sih kok pasien-pasien orang tua gitu ya oke-oke aja sebenarnya. Tapi tiba-tiba waktu pada saat sakit atau pada saat dia terkena suatu penyakit dia langsung drop seperti itu. Jadi memang proses-proses itulah yang harus kita evaluasi dulu gitu. Memang proses-proses perubahan penuaan itu yang alamiah itulah yang memang kita harus tahu bahwa misalnya pasien-pasien usia lanjut yang mengalami infeksi paru-paru misalnya gitu. Kok ternyata nggak sama ya sama pasien-pasien yang memang usia dewasa muda yang mengalami infeksi paru-paru gitu. Nah, itu mungkin salah satunya. Memang ada terjadi proses dan kemudian misalnya dia akhirnya imunitasnya menurun sehingga proses infeksinya juga makin berat gitu. Sehingga itulah yang bisa terjadi, Dokter Tia gitu. Jadi Jadi ya bisa kita bilang bahwa memang perubahan-perubahan yang terjadi pada usia lanjut itu tidak membuat tampilan gejala klinisnya pada saat sakit tuh. betul, Jadi kalau betul, misalnya betul sekali. infeksi radang paru, kalau orang-orang umurnya di Mm-mm, bawah 60, mungkin dia ada demam, dia ada batuk-batuk yang jelas ya, betul, dan kelihatan betul. tuh ada perubahan. Tapi kalau usia lanjut, kadang-kadang mereka tidak memperlihatkan gejala itu, ya. Iya, betul. Nah, yang Kadang-kadang datang keluhannya mungkin dari 2 hari terakhir ternyata aktivitasnya menurun gitu. Yang awalnya aktif-aktif, yang awalnya bisa nyapu, bisa berkebun gitu. Tiba-tiba kok 2 hari kok lemas-lemas, tidak mau makan, kehilangan nafsu makan, seperti itu. mungkin Gitu. itu port entry-nya tuh Dokter Hanok. Ketika tidak Iya, mau. Nah, orang usia lanjut itu memang yang tadi kita bilang ya, dia jarang kalau ada infeksi itu memperlihatkan gejala-gejala demam dan betul, betul. kadang nomor satu gejalanya satu nafsu makannya tuh turun gitu, nggak mau Iya, makan. Nah, jadi mungkin teman-teman geriatriker mulai sekarang nih kalau udah mulai bisa lihat orang tuanya yang biasanya makan gak ada masalah terus tiba-tiba kok nggak hmm, nafsu, udah 5 hari ini kok nggak makannya nggak enak. Nah, mungkin di situ betul. harus kita Salah lebih satu aware. clue-nya. Salah Ya, satu clue. salah satu clue-nya kalau misalnya memang pasien ternyata memang ada eh, kita juga mesti melihat bagaimana aktivitasnya beliau sebelumnya gitu. Nafsu makannya beliau sepertinya selama ini sih baik-baik saja, tapi ternyata waktu pada saat 2 hari atau ya 2, 3, 5 hari terakhir ternyata dia semakin menurun gitu. Sampai dia hanya tiduran saja seperti itu adalah salah satu clue atau salah satu tanda-tanda sebenarnya Tuh. gitu. Yang harus Karena yang kita lebih lebih aware. Karena gini, biasanya sering betul, juga kita tuh datang ke dokter atau ke IGD kondisinya tuh udah jauh menurun. Artinya udah ada betul. gambaran, udah ngomongnya jadi agak ngaco-ngaco. Nah, kalau udah Iya, sampai artinya kan infeksinya sudah sangat berat. Nah,
Udah Iya, terlambat, betul. ya mungkin kita agak terlambat untuk mengetahui masalahnya. Nah, jadi Iya. pokoknya yang punya gangguan makan itu adalah port entry-nya atau clue-nya apa? Adanya Salah gangguan satu pada usus. gangguan, bisa gangguan infeksi atau gangguan yang lain gitu. Nah, ya atau mungkin masalah psikis ya, karena orang usia kan masalah psikisnya banyak gitu ya. Iya, Jadi betul sekali. kesehatan mentalnya dan lain-lain juga nanti mudah-mudahan suatu saat bisa kita bahas. Nah, tadi kan kita udah kita sedikit menjelaskan nih sama teman-teman Geri Care gitu ya, kenapa sih geriatri itu Iya. berbeda. Nah, tapi dikit kategori deh, Dokter Hano, kategori lansia nih, karena kan kita sekarang sebentar lagi mau undang Kak Keke nih untuk Mm-mm. share mana pengalaman Kak Keke. Tapi menurut Dokter Hanok, lansia tuh kita ada gradingnya ya gitu. Ada lansia yang kita sebut fit gitu. Gimana Dokter Hanok? Kalau jadi ada 3 grading sebenarnya, Dokter Tia. Kalau misalnya dari segi kerentaan, gitu, Ya, segi kerentaan, atau kalau di istilah geriatri itu adalah frailty, gitu. frailty. Mungkin teman-teman geriatriknya sudah pernah mendengar karena kan beberapa kali ini kan mungkin bisa mengantarkan orang tuanya atau mengantarkan kakek neneknya yang pergi vaksin gitu Oh ya, ya, atau yang pergi vaksin, kemudian mereka akan ditanya-tanya tuh kalau Dokter Tia. Jadi kalau ditanya-tanya sama vaksinatornya, ada skor yang namanya RAPUH atau rapuh gitu. Ya, jadi itu udah terdiri dari ada apakah dia bisa naik tangga atau dia bisa berjalan 100 meter, kemudian bagaimana penyakit penyertanya seperti itu. Jadi itu salah satu gradingnya kemudian kita skor gitu ya. Itu salah satu penilaiannya kita skor. Kalau misalnya fit itu adalah misalnya skornya adalah 0 sampai 1 gitu. Terus kemudian kalau misalnya 1 sampai 2 itu skornya yang pre-frail atau bisa dikatakan fit tapi sudah menuju ke frail. rentak atau rapuh frail gitu. Dan kalau lebih dari 2 memang sudah dikatakan rapuh atau frail gitu. Jadi Iya, tingkatannya seperti itu kalau berdasarkan dari kerentakan atau skor frailty gitu. ada tiga ya, elderly Iya, yang pre-frail, frail, dan ketiganya ini sebenarnya bisa bolak-balik ya. Orang yang tadinya bisa fit bolak-balik. bisa jadi frail. Orang yang tadinya frail tapi setelah diatasi penyakitnya dia mungkin bisa sampai ke tahap Jadi fit jadi lain. iya, Uh, jadi bisa bisa yang tadinya frail kalau kita perbaiki kondisinya bisa menjadi ke pre-frail atau bisa ke fit, tapi orang yang fit suatu saat bisa tiba-tiba menjadi frail gitu. Jadi bisa bisa kebalikannya gitu, Dokter. jadi pada usia lanjut tuh benar-benar yang tadi kenapa-kenapa tipis jatuh aja sedikit, yang tadinya masih bisa Betul, jatuh tiba-tiba patah nih tulangnya, nggak bisa nggak bisa jalan, terus nanti giliran mau ada tindakan mikir lagi, aduh tapi kan ibu langsung. ibu kan umurnya udah 70 ya, perlu nggak sih operasi gitu. Memang Iya, pertimbangannya, dan itu nanti kita akan bahas di minggu-minggu ke depan. Nah, iya bisa. sekarang mungkin Kak Keke udah hadir ya, tadi aku lihat udah wave. Kak Keke, bolehkah Kak Keke minta join untuk gabung, Kak? Oke, sebentar ya Dokter Hanok. Biasa Iya, nih. oke. Makasih ya teman-teman yang udah Iya, terima kasih teman-teman yang sudah gabung. ada. Ini Dokter Ati sehat juga ya. Ini Kak Keke udah join. Sebentar lagi mudah-mudahan. Udah aku approve sih. Hai Kak. Hai, Ya, ya. Halo Kak Keke, selamat Halo dokter, malam. malam dok. Kak Keke apa Selamat kabar? malam. Malam. Alhamdulillah Kak, baik makasih ya. lah, makasih loh Kak udah mau ikutan di IG Live kita. Kak Keke, ini aku Nin Hanok. Ingat nggak dulu kita 2000 berapa ya? 2006 kita pernah bikin Sunat, apa sunatan. Ingat nggak? sunat masal. Yang di Syukur. Iya, Hanok nih repotnya juga gitu. Tapi udah lama nggak ketemu sama Kak Keke. iya. Kak, Ya, tanya
kita udah ngobrol apa soal ini nih Kak yang masalah kesehatan usia lanjut. Maksudnya kan apa sekarang itu kan memang ditambah pandemi segala macem ya. Jadi kayaknya kok kita mau bawa orang tua kita ke rumah sakit juga kita worry ya Kak ya, yang kayak kemarin-kemarin kita rasain itulah gitu. Padahal kita tahu kalau orang tua kita tuh mungkin kondisinya nggak baik-baik aja. Nah sekarang ini kakak kebetulan lagi ngerawat papa ya, Angkasa ya. Oh. Jadi gini Han, Pak Angkasa ini Hmm. papanya sebenarnya memang dulu tuh udah pernah ada riwayat stroke tapi light stroke aja. Nah, Oke, tapi oke. sangat menurun itu begitu almarhumah Wacit nggak ada ya Kak ya. Langsung kondisinya tuh secara psikis langsung Oh, turun oke. dan akhirnya memang membutuhkan apa ya inilah gitu, apa perawatan total untuk ketergantungan Oke. total. Iya, Kak, iya. Kak, boleh diceritain nggak Kak? Iya. Mungkin Ya, bisa diceritain dulu ya, Kak. ya. Tadinya sih papa tuh masih bisa, maksudnya masih bisa jalan, masih bisa apa Hmm. ya, ya apa normal lah gitu ya. Cuman memang eh, apa ya pikirannya ngomongnya udah mulai nggak jelas, udah semenjak ada mama juga udah ngomong nggak jelas. Tapi kita nggak berpikir ke situ kan. Nah pas mama nggak Oke. ada itu mulai lama-lama ya kondisinya menurun gitu ya. Tapi dia juga antara kadang-kadang sadar mama nggak ada, kadang-kadang juga nggak inget gitu loh. Jadi memang udah kan karena ada Alzheimer-nya gitu. Jadinya yang mungkin itu yang membuatnya apa ya ada dunia sendiri. Tapi kemudian sempat jatuh di kamar mandi. Hmm. Itu Oke, oke. pemicunya begitu jatuh di kamar mandi dia itu bener-bener nggak bisa bangun. Akhirnya untung adikku langsung pindahin ke kamar dan sejak saat jatuh itu pun akhirnya nggak bisa bangun, nggak bisa duduk lagi, udah cuman tidur aja. Itu berawalnya masih situ terus. Ya kan kita kan takut kan, udah yang sempat matanya putih, udah alam apa maksudnya kesadarannya sudah menurun. Aku sering foto-fotoin ke Tia kan, maksudnya ini gimana dulu bawa ke rumah sakit. Cuman waktu itu kan mau bawa ke rumah sakit kondisinya kan lagi parah banget. Kita kan takut Pandeminya. kan pandemi gitu Iya, kan. Aduh, oke. nah, Iya. gitu. Ya tetap akhirnya kata semua orang harus tetap dibawa ke rumah sakit. Kita udah manggil dokter juga, tetap harus dibawa ke rumah sakit. Intinya harus ngecek semuanya kan dari apa ronsen terus Hmm, hmm. gitu terus Oke. ya pas mah dalam kondisi pandemi ke rumah sakit kan harus tanda tangan kalau ada apa-apa belum mesti dites, wah kita udah pasrah deh udah segala macam. Alhamdulillah pas tes itu tidak ada terjadi maksudnya penyakit yang sekarang ini COVID. Tetap jadi akhirnya bisa ditangani langsung pindah ke kamar. Nah tadinya juga sempat disuruh ICU tapi kita bilang nggak usah, nggak apa-apa karena sama aja bedanya gitu ya kan. Papanya juga masih bisa sadar jadi cuman bantu oksigen aja. Nah pas di rumah sakit udah ditangani dengan baik dan kesadarannya pun sudah mulai udah mulai bisa sama dialog ya. Kita akhirnya ya adik kakak berinisiatif untuk merawat apa ya di rumah gitu ya, home care. Oh, oke. Kita di rumah Iya, karena iya. kan juga kita bolak-balik di rumah sakit nungguin dengan kondisi rumah sakit sekarang kan gitu. Hmm, Itu juga hmm. pas persiapan mau home care juga kita nanya-nanya dengan segala macam ya karena kan papa itu saat waktu keluar dari rumah sakit Pelni saat itu masih dibantu dengan oksigen, full oksigen Oh. Iya. gitu loh. Hmm, Dan kita pun hmm. mindahinnya juga pakai ambulan karena nggak bisa Oke. pakai mobil sendiri. Iya, Akhirnya iya. ya udah Bismillah kita pulang, kita pindahin pakai ambulan dengan kondisi di rumah pun udah kita siapin home care dengan tempat tidur seperti rumah sakit ya kan, terus oksigen, Hmm, tabung hmm. oksigen segala macem Good. udah kita siapin gitu. Terus udah gitu apa ya masih apa makan pakai lewat hidung apa Tia namanya Tia NGT, yang makannya lewat NGT. dari hidung NGT Kak. ya NGT. karena Nasogastric tube. Iya. ya gitu. Itu sama ini pipisnya pun juga nggak bisa pipis, masih pakai apa namanya Kateter. kateter ya, Kateter, masih iya. pakai bantu kateter segala macam. Udah ya dengan udah gitu alhamdulillah ya
dengan kita ya maksudnya kita semuanya tetap memberikan nutrisi yang baik gitu kan, tetap komunikasi sama dokter, terus jadi dan dapat juga orang yang jagain papa ngasih makannya juga apa ya teratur bener, ngerawatnya bener, dan sekarang semuanya udah lepas, oksigen pun udah Alhamdulillah. lepas, udah nggak pakai oksigen lagi, Good. terus pun udah NGT bisa juga makan nggak makan. harus cair banget, udah bisa, Oke. udah lepas. Udah lepas. Ini juga udah lepas semua. Cuman ya tinggal masalahnya tinggal ini namanya lukanya ya, luka karena kan dia tidur Oh, sebelum iya. sebenarnya itu sebelum di rumah. Luka Jadi akibat sekarang tekanan cuman ya. masalahnya ya luka di belakangnya itu gitu loh Mm, mm. ya, nggak bisa apa namanya ya nggak bisa duduk karena pas di tulang ekor itu Tuh, Kak. dia bolong ya gitu maksudnya ya kan. Tapi ya kan dengan banyak yang bilang maksudnya kasih apa albumin terus gitu. Aku suka bikinin apa ya itu yang kayak ikan gabus steam Oh, gitu. iya. Udah sekarang Tia udah lumayan ketutup, Iya, alhamdulillah. Intinya Kak, ingat intinya ya Good. kita kayak oh, kita kita waktu ngerawat orang iya dengan waktu bener-bener apa ya pakai apa ya perasaan bener-bener yang total ya bener-bener semua di situ, terus ada semangat kita deket ya mereka daripada waktu di rumah sakit kan kayak udah gimana, tapi pas di rumah ini sekarang alhamdulillah udah lumayan jauh banget. Cuman memang belum bisa bangun ya Tia ya, kakinya mengecil gitu Tia. ya karena udah Oh, nggak iya. ya Kak. Tapi beneran, aku tuh sempat agak kaget juga ya Kak. Kita kagetnya tapi kaget seneng ya. Maksudnya, ih, angkasa kok oke banget nih ya responnya Oke. gitu. Yang tadinya mungkin nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Kak. Terus Ya, ngobrol jadi gitu ya. Karena aku beberapa kali video call juga kan. kita ngomong ya nggak tahu ya mungkin ya jadi kayak dia ngomong kadang-kadang jelas kadang-kadang enggak, tapi udah beda banget sih, udah maksudnya dengan kondisi yang ya kalau kita bilang sih sehat, cuman ya kita kan ya memang dia udah susah buat bangun, tapi dia sendiri pun mungkin kayak udah nggak terlalu mikirin harus bangun harus kemana. Kadang-kadang kan aku suka ayo bangun mau jalan nggak ke mall ayo gitu kan, tapi dia gitu aja gitu loh, jadinya udah mungkin ya pokoknya bener-bener apa ya jauh banget deh, jauh banget keadaannya yang kita ngeliat sekarang ini, dengan makannya juga udah bagus, minum apa aja juga nggak suka gitu loh. Terus aku mau nanya kalau misalnya buat orang tua gitu kalau memang mereka kan buang air besarnya udah susah ya, itu harus dikasih obat terus gitu. Ya, gimana Dokter Hano? Kalau untuk buang air besar memang sih yang salah satu yang mungkin faktor yang mempersulit kan memang bapaknya kakek ini kan memang apa namanya tidak bergerak ya gitu, hanya tiduran saja gitu ya. Jadi memang itu yang mempersulit sebenarnya, dan kadang-kadang dengan ketidakbergerakan itu usus-ususnya pun juga tidak bergerak, tidak banyak bergerak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ini apakah bisa diberikan obat, itu juga merupakan salah satu, bisa menjadi salah satu pilihan, tapi biasanya kita yang paling kita harapkan adalah tidak memakai obat sebenarnya, secara alamiah sebenarnya untuk apa namanya untuk buang air besar itu gitu. Nggak keluar Bagaimana? maksudnya. Kadang-kadang kalau emang nggak dipakainya nggak bisa keluar gitu loh sama sekali. Oh iya. Iya, memang itu sih memang yang agak itu ya. Jadi pemakaian obat-obatan, terutama obat-obatan yang diminum, itu juga kalau pemakaian jangka panjang yang ditakutkan adalah juga bisa berefek sebenarnya ke saraf-saraf ususnya gitu. Jadi sebisa mungkin alamiah, tetapi kalau memang pun harus terpaksa, memang yang bisa kita lakukan adalah dengan penggunaan obat dan penggunaan dari bawah sebenarnya. Bisa dipompa sebenarnya, tapi memang diperlukan apa tenaga khusus ya untuk melakukan pompa itu yang dari bawah. Itu sih yang paling saat ini sih memang cukup aman sih kalau untuk ya pompa dari bawah itu ya, Dokter Tia ya.
saat Apa ya ini namanya gitu. ya, yang tinggal gitu ya. Yang Iya, tinggal di yang ditinggal disemprot gitu. Itu. gitu. Jadi Hmm. emang kebetulan nih yang kakak hadapi emang ini klasik banget sih kak ya, klasik Klasik sekali, ya. masalah orang usia lanjut dengan masalah-masalahnya gitu ya, dari Betul. mulai fungsi kognitif gitu. Karena saya inget deh dulu uang angkasa tuh sebelum ini kan sempet stroke juga ya dulu tahun berapa Yes. deh yang nah Heeh. begitu ya stroke ringan mulai turun pelan-pelan mulai turun gitu fungsi kognitifnya. Nah presipitasinya jatuh ya kan, wah udah masalah Hmm, Ya lansia karena banget jatuh kayak gitu. Begitu jatuh iya. ngapain gitu, dan akhirnya eh, dalam kondisi begini. Tapi alhamdulillahnya nih kak Keke nih kan walaupun sibuk juga tetap ya, maksudnya selalu yang teleponan terus cuma kita ya 3 kak kali. tuh pokoknya. Jadi selalu, nah lah akhirnya uang angkasa bisa ditangani dengan tepat. Waktu itu dibawa ke rumah sakit segala macam, keputusan kita untuk bawa pulang juga alhamdulillah gitu. Nah Ya. jadi kenapa Tia juga pengen kakak ke share di sini gitu, maksudnya kita juga mau kasih tahu nih sama teman-teman yang muda-muda yang lain gitu ya kak, yang mungkin punya orang tua dan mungkin juga lagi melakukan perawatan yang sama kayak kakak ke gitu, bahwa ada Hmm. orang tua yang sudah nggak, ya mas dalam Iya. tanda kutip nggak, ngapain tuh nggak bisa jalan, semua tergantung yang kasih makan orang gitu kan kak ya, jadi semuanya memang tergantung. Ya, mungkin apa ya namanya dukungan support dari orang-orang yang dekat itu yang membuat Betul dia sekali. semangat ya Betul, juga betul, banyak betul. ya ya Itu alhamdulillah banyak perubahan dan lumayan yang kita nggak sangka gitu loh, alhamdulillah hmm, banget Oh, gitu dengan awalnya kan kita itu sekarang ya. Dengan kondisi sekarang, kalau kita bicara kondisi dulu mungkin kita ke rumah sakit nggak worry, kalau sekarang nggak worry. Tapi ya kalau sekarang gini kan berarti kan papa itu tidak divaksin ya, uh, uh, karena nggak mungkin kita bawa ke luar, itu kan nggak bisa ya kan, karena kalau ya, bawa mesti ambulan kan gitu. Nah itu ya, bagaimana dok dengan kondisi papa tidak vaksin gitu dengan sekarang ini? ya. eh, Jadi kan karena si papa kakak tuh ini kan udah masuk kriterianya yang frail ya Han, yang tadi yang mungkin frail, yang lebih karena dari mungkin 3, Mbak. sama kakak tuh 76 tahun ya? 76 tahun dengan kondisi ketidakbergerakan, berarti memang mungkin kalau kita scoring gitu ya, kalau kita scoring memang kondisinya memang dengan kondisi di atas lebih dari 3 ya, kalau Ya. dilihat dari itunya. ada Jadi memang ada kriterianya. Mm-mm. Ada kriterianya kalau seorang usia lanjut itu bisa dilakukan vaksin gitu. Apa namanya? Jadi sementara ini memang dengan kondisi seperti itu mungkin memang belum dikatakan layak untuk divaksin. Tetapi ya memang yang bisa dilakukan adalah kita mencegah dari keluarganya, dari orang-orang sekitarnya, mencegah supaya bisa melakukan prokes yang sangat ketat gitu, sehingga bapak tidak tertular dari orang-orang sekelilingnya Ya, gitu. Jadi itu sih penting. itu sangat penting sih sebenarnya. Tapi memang kalau untuk kondisi vaksin pada kondisi saat ini mungkin belum layak gitu. Tapi mudah-mudahan dengan perawatan yang keluarga kakak berikan ke bapak gitu, dengan penuh kasih, dengan semuanya yang diberikan semua ke bapak, mungkin akhirnya bisa turun tuh nilai dari mungkin skornya dari FRIL itu skornya jadi 3 ke atas, mungkin bisa menjadi 2 gitu di kemudian hari gitu, sehingga suatu saat. eh, suatu saat bisa vaksin gitu. Iya gitu kakak ini gara-gara tadi Iya, iya. masalah apa pencernaan pada elderly. Jadi ada yang tanya nih dokter Ibnu nih Han, dokter Ibnu nih Hmm? dari senior living nih Han. Oh Dokter Ibnu ya. tanya gimana penggunaan probiotik untuk lansia untuk memperbaiki fungsi pencernaannya. Kalau untuk dipakai jangka panjang itu cukup aman dan berapa lama gitu kira-kira dokter Hanok? Untuk penggunaan laksansia seperti itu ya, dokter Tia maksudnya ya. Probiotik dokter Hanok. Oh, Probiotik. probiotik sih. Oh, probiotik.
Ya, Ya, kalau probiotik memang dari jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian yang ada gitu ya masih kontroversi sih sebenarnya. Tetapi sudah banyak jurnal yang mengatakan bahwa probiotik itu cukup aman untuk ya. usia lanjut saat ini. Gitu. Probiotik itu yang seperti saya boleh nyebutin merek gak sih Dokter Tia kalau di sini Boleh agak deh, probiotik saya boleh. dengar. Boleh kok, buat Ya apa apa? Misalnya probiotik itu misalnya kalau pada usia lanjut itu yang sering kita pakai sebenarnya untuk yang anak-anak kecil itu yang anak-anak bayi yang diberikan pada untuk anak kecil probiotik misalnya saya menyebutkan banyak merek ya jadinya ya Elbio, Lactobe, yang lain itu itu? sebenarnya cukup aman dan memang itu baik sebenarnya untuk pencernaan pada usia lanjut gitu Ya, ya. gitu. Oh, Oh, jadi jadi sebenarnya dikasih probiotik aja kali dulu ya dok ya daripada obat buat buang air besar Iya, betul. mungkin. Jadi Hah? probiotik itu merupakan salah satu opsi untuk bisa memperlancar baik itu apakah dia tiba-tiba diare ataupun dia tiba-tiba malah konstipasi atau tidak bisa buang air besar gitu. Jadi ya. itu salah satu opsi sebenarnya, salah satu pilihan gitu. Dan probiotik ini nih juga memang cukup baik ya untuk Hmm, apanya dengan imunitas nanti ya, Dokter Hanok ya, iya dengan betul. Tadi ada lain-lain. Jadi memang pertanyaan apa, katanya buat orang tua ada buat dokter khusus nggak gitu loh. oh, Oh, iya. Mbak Rahma yang tanya, dokter khusus Han, dokter geriatri gimana tuh Han? Yang mana tuh Rahma tuh nanya minum Yakult boleh nggak? Dokter minum Yakult boleh, tapi Yakult itu kan apa namanya? Untuk kadar gulanya kan cukup agak tinggi sebenarnya. Itu harus hati-hati sih dalam penggunaan Yakult. Tapi boleh kok. Oke, Ya, gitu. Han tadi Ya. mengenai dokter geriatri tuh gimana? Ya mungkin Hanok kali yang jawab, gimana Han? Dokter geriat. Jadi dokter khusus usia lanjut itu adalah dokter yang memang dokter spesialis penyakit dalam yang memang apa ya mendalami tentang pasien-pasien atau mendalami ilmu tentang pasien usia lanjut. Bagaimana cara menangani usia lanjut. Itu adalah namanya dokter spesialis penyakit dalam khusus konsultan geriatri gitu. Dan memang terutama di Jakarta ini cukup sudah ada ya beberapa dokter Tia ya, Ini kak, guru-guru kami ya guru-guru kita ya, gitu. kakak ke geriatri ini kan ilmunya masih berkembang nih kakak ke yang karena memang Mm-mm, ya, kalau di negara-negara lain geriatrician itu udah sudah, Pediatrician itu artinya dokter yang memang menangani pasien-pasien usia lanjut khusus. Tapi karena kita di Indonesia ini memang apa masih dalam perkembangan gitu ya Kak. Jadi saat itu memang geriatrician belum terlalu banyak ya Han di Indonesia iya gitu. Dan Indonesia di Jakarta pun mungkin kayaknya belum sampai 20 orang ya belum geriatri. sampai 20 orang Itulah ya. yang sekarang Tia sama Hanok nih kita lagi mau ini ya Han. Mendalami, lagi Lagi mendalami, lagi mau mempelajari itu gitu. Nah, tapi memang guru-guru kita udah ada Jadi Kak Keke. Nanti mungkin eh, Mbak Rahma tadi yang ya, ya, masih ke IG-nya geriatri yang ini sekarang ini kalau mau nanya-nanya tentang boleh. buat apa ya manfaatan orang tua lansia segala Boleh. macam gitu. Boleh, boleh. Misalnya tadi Mbak Rahma yang tanya, dokter geriatri nanti adanya di mana aja tuh? Boleh langsung nanti DM. Nanti kita akan bantu untuk apa kasih info gitu. Kira-kira nanti mungkin siapa yang bisa dituju gitu untuk dokter geriatrinya gitu. Ya, nanti Mbak Rahma tanya lagi. Nanti kita DM-an ya Mbak Rahma ya setelah IG ini ya, gitu. Ya. Oke, terus tadi, nah kita ngobrolin Kak Keke, kenapa papa tuh kan dengan demensia nih gitu. Tadi ada pertanyaan juga, ada 3 orang deh yang nanya, Mm-mm. ada yang tanya, bagaimana caranya untuk menyikapi kesulitan makan pada usia lanjut yang kognitifnya udah cukup berat katanya. Itu sekalian ya Dokter Hanok. Terus yang kedua itu gimana sih Dokter Hanok apa untuk membedakannya nih lupa-lupa. Jadi kan Mm-mm. orang
tiba-tiba nggak tiba-tiba terus pikun ya gitu. Jadi gimana Iya, sih betul. lupa-lupa yang memang masih kita bilang normal sama lupa-lupa yang memang merupakan gejala dari kepikunan atau demensia itu. Gitu Dokter Oke. Hanok. Iya. Hmm. Jadi pertanyaan pertama ya, Dokter Tia, bagaimana cara menyikapi gangguan, bukan gangguan, kesulitan makan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kognitif gitu ya. Jadi memang yang perlu kita evaluasi adalah sebenarnya apakah dia memang masih mengingat sebenarnya gitu. Kadang-kadang yang agak sulit adalah dia lupa bahwa dia itu eh, Dokter Hanok kayaknya agak hang. iya agak hang, bisa masih sudah terdengar ya. Maaf. Sorry, tadi Udah. agak sedikit ada low signal. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita yang kita nggak sadari bahwa dia mungkin lupa bahwa dia makanan kesukaannya apa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi menyikapi kadang-kadang kita bawakan dan kita ingatkan lagi. Ini loh, ini dulu suka loh dengan makanan ini gitu. Itu salah satu trik-triknya adalah tips and triknya gitu. Terus kemudian yang kedua memang selama dia masih bisa menelan dengan baik, tidak ada gangguan fungsi menelan sih sebenarnya sih lebih baik gitu ya. Tetapi memang harus benar-benar makanan yang memang dia eh, inginkan, yang mau dia mau gitu. Emang susah-susah susah-susah gampang ya Dokter Tia ya memang menyikapi seperti itu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Kita mengenalkan kembali makanan-makanan yang mungkin dia suka waktu pada saat dia masih muda dulu gitu. Kemudian bisa kita modifikasi makanannya seperti itu ya. Kemudian mungkin Dokter Kalau Tia ada aku tambahan ya ya dok, Dokter Tia. Mm -mm. Iya. enggak, kalau aku dok itu kadang-kadang kan ada papa tuh makan tiba-tiba kita tahu yang dia nggak suka atau nggak gini, karena kan kemarin sempat bingung tuh ya waktu pas pulang di rumah yang memang kita harus kasih makan kan semuanya udah cairan. Itu kan Mm -mm. waktu cairan sih dia terima-terima aja karena kan lewat hidung ya kan. Mau enak nggak enak, mau nggak mau waktunya makan ya Iya, susu semua. Nah begitu dia udah harus dibiasain buat dia ngunyah biasanya dari mulut. Jadi itu variatif aku bikinnya beda-beda gitu. Jadi ada mm, memang kayak kita bikin kayak bubur tapi ada rasanya terus gitu dari yang cair banget. Terus kalau misalnya kita tahu ini makannya dikit berarti dia nggak suka, besoknya aku nggak kasih yang itu. Misalnya ntar kasih lagi menu yang lain gitu loh. Ntar begitu kita tahu, karena kan dia nggak bisa komunikasi, suka nggak suka, enak nggak enak gitu. Tapi kan iya, kadang-kadang dia diam aja di suatu makan gitu. Jadi kita ngelihatnya dari begitu dia makannya sedikit, nggak kepengen, berarti dia nggak suka gitu. betul. Ntar kita cari menu yang lain. Ya, paling komunikasinya begitu sih, masih kita lihat. Iya, Karena kalau dia bisa ngomong, aku nggak enak banget kan. Tapi kan masalahnya dia nggak bisa ngomong itu, dia nggak pernah iya, ngomong nggak enak, udah nggak ngomong lagi gitu. iya. Memang betul sekali ya. Memang indikatornya kalau memang sudah seperti itu, memang apakah makanan itu dihabiskan secara cepat atau dihabiskan secara bagaimana dia menghabiskannya gitu. Kalau ternyata dia menghabiskannya sedikit, ya mungkin memang dia tidak suka gitu. Itu salah satu triknya sih. Ya, Dan memang benar itu salah iya, satu triknya juga adalah kita menyiapkan banyak variasi jadinya makanannya iya, gitu. Cari-cari iya. mana lagi yang dia Jadi suka, mana lagi yang memang dia mungkin kurang suka seperti itu. Jadi memang iya, cukup apa Trik. namanya? Triknya cukup bisa supaya si orang tua itu bisa makan gitu. Ya. Itu benar Nah, sekali, dokter. eh, tapi gini, mungkin aku mau tambahin sedikit Dokter Hanok, Kak Keke. Jadi gini, pada orang dengan penurunan fungsi kognitif kan paling banyak memang karena demensia ya. Demensia itu Mm-mm. apalagi terutama Alzheimer. Demensia itu kan memang ada banyak jenisnya ya Kak Keke gitu. Tapi memang yang Ya, progresif ya itu kan Alzheimer. Nah, kadang-kadang pada kondisi yang sudah sangat lanjut, jadi progresivitas penyakit yang sudah sangat lanjut, itu bahkan pasien tuh udah nggak tahu gimana caranya nelen, Kak. Jadi dia udah nggak bisa, iya. Ada gangguan menelan gitu. nggak tahu gimana caranya busi nelen. Jadi dia kadang-kadang dikasih makan, makanannya tuh cuma di mulut, dia nggak bisa nelen, dia nggak bisa Nggak ngapain. bisa Nah, pada apa ya? kondisi itu, nah kan kita juga nggak mungkin kasih selang kayak uang angkasa dulu lama gitu ya, Kak. Kita kasih selang Mm-mm. dari itu. Nah, pada kondisi-kondisi yang
itu kita sangat menyarankan untuk dibuat juga seperti selang ya atau sambungan yang langsung masuk ke dalam ke dalam eh, lambung. lambungnya gitu. Itu ada tekniknya. Jadi memang ya terpaksa makannya dari situ gitu loh Kak. Karena apa? Itu yang paling aman dan juga kemungkinan infeksinya juga insya Allah lebih kecil asalkan kita rajin bersihin. Jadi kita bikin stoma sih sebenarnya kayak apa sih kayak ya Sambungan sambungan yang saluran baru. dalam lambung. Jadi kita langsung kasih makan kayak NGT tapi ya dari situ gitu Kak Keke. Jadi mungkin ya itu kalau kita bicara kalau kondisinya udah ekstrim ya artinya yang betul-betul sudah nggak mungkin Late stage biasanya. stage dan udah Ya. nggak mungkin. Dan pengalaman aku juga udah pernah nih kebetulan merawat pasien yang kondisinya begitu dan dengan kondisi begitu tuh bertahan loh Kak. Bisa sampai setahun dan yang tadinya tidur aja itu bisa bangun pasiennya. Padahal makannya ya dari situ. Justru setelah Karena diberikan nutrisi ya. Karena nutrisinya nutrisinya baik. Iya. bagus, jadi semuanya juga ikut membaik gitu. Jadi benar-benar maksudnya ya kalau untuk kondisi-kondisi ekstrim ya mau nggak mau kita mesti pakai itu gitu Kak Keke gitu. eh Ada ini nanya ada pendapat pertanyaan. banyak Kenapa Kak? minum. Ini ada itu apa dolum gas. Oh ya belum Oh gas. iya. Sorry, jangan lupa tadi aku juga ada nih di question box yang tadi aku tanya itu bedanya gimana orang yang lupa-lupa itu karena Oh, biasa lupa yang wajar sama lupa-lupa yang udah mulai gejala pikun gitu loh Dokter Hano itu banyak ya. yang kayak Jadi memang kalau lupa-lupa itu juga memang sebenarnya salah satu proses penuaan yang alamiah adalah lupa-lupa sebenarnya gitu. Tetapi bagaimana cara membedakan apakah itu merupakan lupa-lupa yang memang karena alamiah atau lupa-lupa memang karena adalah suatu gejala awal dari si demensia ini gitu. um, Salah satu caranya adalah kalau lupa-lupa secara alamiah biasanya dia bisa di-recall kembali, bisa bisa di kalau diingatkan atau itu dia kemudian oh iya bener yang ini. Itu salah satu bedanya. Kalau misalnya yang lupa-lupa memang gejala awal-awal dari demensia itu lupa-lupanya misalnya dia di recall itu dia sama sekali tidak ingat biasanya. Itu salah satu bedanya gitu. Kemudian memang gejala-gejala Hano contohnya gini biar lebih gampang contohnya gini misalnya kalau kayak kita lupa kita lupa naruh kunci nih misalnya apa mm, orang tua kita kan paling sering gitu ya kunci dan lain-lain kunci tuh mobil, kacamata mereka lupa gitu misalnya aduh di mana sih ya kok ini sering banget setiap hari lupa kayak gini kayak udah mulai pikun deh kan suka kayak gitu mm, tapi pada saat sholat atau pada saat melakukan hal yang lain tiba-tiba dia tahu oh iya ya itu kan saya taruh di dapur oh iya ya itu iya, ini nah itu adalah lupa-lupa yang betul-betul artinya ya lupa-lupanya masih dalam batas wajar tapi ada lupa iya yang alamiah. ya ada lupa-lupa yang dia gini misalnya kayak eh, dia ketemu orang kemudian terus dia bilang aduh saya mau melakukan ini nih oh saya mau makan misalnya saya makan dulu ya gitu terus tiba-tiba dia ketemu lagi sama orang lain pada saat dia mau makan kan ngobrol ya terus ditanya kok nggak jadi makan tadi katanya mau makan gitu terus dia jawab enggak ah saya nggak mau Enggak, makan tadi enggak gitu. jadi dia bener-bener nggak inget sama artinya yang Yang tadi mungkin kejadian 1 jam yang lalu atau kejadian 15 menit yang lalu seperti itu. Gitu. jadi Itu salah satu itunya. tandanya ini kayaknya udah mulai kayaknya nih udah lupa-lupanya udah mulai nggak bener nih gitu sama satu lagi Betul. kalau kita berulang-ulang menanyakan sesuatu misalkan kita sering tuh kalau ketemuan di apa acara keluarga halo kamu ya apa kabar Eh, udah kerja belum kantornya di mana gitu kan nanti kan kita jawab oh iya udah kerja kantornya di sini oke nggak nggak lama Nanti kemudian 5 tiba-tiba lagi tanya kantornya lagi. Iya betul. Itu salah satu ininya ya. Salah satu itunya. bukan pertanyaan yang Iya. gitu. Jadi, nah itu udah Bedanya mesti lebih sama pikun apa, Dok? kenapa Kak? Dok, Gimana Kak? bedanya Ya Kak. Alzheimer sama pikun. Kan kalau sekarang kan Dokter Han. ketahuan Alzheimer, tapi maksudnya aku bedanya spesifiknya tanda-tanda Alzheimer sama tanda-tanda pikun. Ya. Gimana Dokter Hano? Oke.
Jadi kalau pikun itu atau yang bisa dikatakan adalah suatu kondisi demensia sebenarnya. Gejala dari demensia adalah suatu pikun salah satunya. Nah, demensia itu memang ada beberapa penyebab gitu. Salah satunya adalah demensia yang disebabkan oleh Alzheimer gitu. Jadi Alzheimer itu adalah salah satu tandanya adalah demensia yang memang dia mempunyai derajat-derajat seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita bilang demensia, demensia itu nggak cuma Alzheimer aja, tapi ada beberapa jenis demensia yang lain gitu. Tetapi memang yang paling sering adalah yang Alzheimer gitu. Jadi pikun itu adalah suatu Ya. gejala demensia Alzheimer, gitu. Jadinya Gimana Kak? Dok. ya. Alzheimer itu selalu orang yang udah maksudnya di atas berapa atau memang ada orang memang masih muda bisa Alzheimer juga? Itu ciri-cirinya gimana ya, Dok? Oke, kalau Alzheimer itu bisa juga apa namanya? Bisa juga terkena pada pasien-pasien yang memang usianya tidak di atas 60 tahun misalnya. Gitu. Jadi demensia dini itu juga bisa terjadi atau Alzheimer dini itu bisa terjadi di usia-usia di mungkin 50 tahunan atau 40 tahunan gitu. Jadi apa namanya? Bukan serta-merta Alzheimer ini adalah punya usia lanjut gitu, tidak gitu. Dan mungkin gejala-gejala salah satunya adalah tadi yang seperti Dokter Tia dan saya apa namanya ngobrol-ngobrol gitu ya, bahwa memang ada beberapa gejala tadi, misalnya memang sudah lupa, benar-benar dia lupa tadi lupa kalau dia sudah menanyakan hal itu. Jadi pertanyaannya diulang-ulang atau pernyataannya diulang-ulang, itu salah satu gejala awalnya gitu. Atau yang kedua mungkin dia malah tidak bisa, dia biasanya selama ini dia masih bisa berkebun atau mungkin sholat gitu. Tapi tiba-tiba dia kok dalam dalam beberapa bulan terakhir kok dia lupa cara sholat gitu, lupa cara wudhu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu gejala gitu. Jadi yang kegiatan yang familiar selama ini dia lakukan, kok tiba-tiba kok dia malah lupa gitu. Cara mandi dia lupa, cara sholat itu dia lupa, cara berdoa dia lupa gitu. Itu merupakan salah satu tanda-tanda sebenarnya, salah gejala-gejala awal gitu. Kemudian dia Itu kadang-kadang ada dia nggak sulit untuk eh, ada apanya, mohon maaf Kak tadi. Maksudnya gini kan kalau misalnya di usia sebelum 60 tiba-tiba ada kayak tanda-tanda gitu tapi masih masih belum maksudnya masih bisa fokus tapi ada nggak maksudnya supaya tidak terjadi Alzheimer gitu maksudnya di saat tuanya ada nggak tuh kira-kira vitamin atau obat apa apa gitu treatmentnya ya. Hmm, hmm. Ada sih beberapa yang memang kalau memang ada, kan memang salah satu apa namanya penyebab Alzheimer itu adalah bisa karena genetik ya, Dokter Tia ya. Jadi memang diturunkan misalnya seperti itu. Jadi apabila memang punya orang tua yang memang memiliki Alzheimer, ada kemungkinan, bukan berarti dia pasti kena Alzheimer gitu. Ada kemungkinan anaknya bisa terkena Alzheimer juga. Ada kemungkinan. Ya banyak sih makanan-makanan yang memang bisa mencegah itu gitu ya. Ada makanan-makanan misalnya kayak yang sangat simpel adalah mungkin kayak rokok, kayak alkohol, itu memang itu bisa mencetuskan sebenarnya. Seperti itu. Jadi ya memang gaya hidup sehat itu memang salah satu caranya untuk mencegah Alzheimer di usia lanjut gitu. Muda juga ya. Jadi tadi Iya, tertarik juga tuh dengan pernyataannya kan memang kalau orang punya keluarga bapak ibunya ada Alzheimer memang ada risiko anaknya itu juga mengalami hal yang sama. Nah, sebetulnya ya ini kan lab-lab kita tuh bahkan sekarang lab kita di sini juga udah bisa ya untuk melihat iya, gen. Jadi ada gennya. namanya gen Alzheimer gitu loh Kak. Nah, tapi kenapa ini juga nggak menjadi pilihan kita untuk menentukan seseorang akan menjadi Alzheimer atau enggak? Karena ternyata dari penelitian-penelitian dilihat bahwa orang-orang yang memang mempunyai gen itu belum tentu dia mengalami Belum Alzheimer. tentu. Tentu. Dan orang-orang yang kadang alami Alzheimer
juga dia belum tentu punya gennya gitu. Jadi memang apa ya, kalau kita bilang faktor itu banyak banget gitu yang mempengaruhi itu. Jadi Makanya ya pemeriksaan itu pun saat ini nggak kita lakukan tidak di secara ya rutin, sporadis karena memang gitu ya. nggak ya nggak membuat apa ya, nggak akan ada hal yang memang memastikan bahwa suatu saat dia kalau dia punya gen A misalnya dia akan menjadi Alzheimer. Padahal secara teori memang gen A inilah mungkin yang akan menyebabkan seseorang mengalami Alzheimer di hari tuanya. Nah, berkenaan dengan pikun sama demensi yang kakak bilang, pikun tuh bahasa awamnya demensia, Kak, gitu. Jadi, kalau pikun-pikun ya, anak, jadi pikun ya sama apa beda? Sama, gitu. Cuman beda istilah. Kalau pikun tuh istilahnya awam kita, tapi kalau kita di dunia medis, mengartikan Bilangnya pikun tuh demensia. sebagai ya, karena memang demensia yang seperti Dokter Hanok tadi bilang, ada beberapa jenis demensia, walaupun ujung-ujungnya memang sama, tapi demensia karena stroke, ada demensia yang dipengaruhi oleh karena adanya juga gangguan Parkinson, dan lain-lain gitu ya Dokter Hanok. Gitu. Nah, jadi mungkin itu kira-kira yang emang apa ya, perlu kita perhatiin gitu. Jadi dari mulai gimana cara perubahan perilaku sehari-hari orang tua ya Kak Keke, gitu Betul. kan, sampai kita sampai ada diagnosis demensia itu kan nggak tiba-tiba yang kayak kakak bilang kan, udah mulai ngomongnya udah suka ngaco-ngaco yang kayak gitu ya Kak ya. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman Geri Care sekarang denger nih udah bisa lebih aware, ketahuannya di awal-awal, kita bisa lebih kasih, artinya gini, kalau orang udah terdiagnosis demensia memang artinya bukan kita bisa menyembuhkan demensia itu ya, paling tidak kita bisa mencegah supaya nggak progresif gitu loh Kak. Jadi kita tahan perkembangannya, Oke. quality of life-nya itu tetap bagus, dia tetap bisa makan, dia tetap ya inilah Kak, gimana caranya supaya mempertahankan fungsinya dia aja sebagai manusia gitu, fungsi-fungsi dasar ya Dokter Hanok ya, Iya, gitu. betul. Itu sih Kak. Ini ya, kayaknya memang Alzheimer Ada ini atau demensia ini memang salah satu topik yang cukup ini ya. Mungkin nanti Dokter Tia kayaknya nanti akan menjadi ada topik khusus kembali gitu ya, topik khusus untuk demensia ya, Dokter Tia ya, ada gitu. dong, ada banget. Nanti kita juga dapat teman nanti bagian saraf mungkin yang memang mendalami luhur ya Dokter Hanok untuk Iya, betul. kasus-kasus demensia ini. Nah, kemudian nih ini kita udah hampir sejam loh ya, tapi Iya, kayaknya masih betul. ada yang nanya. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi ya Dokter Hanok. Ini juga dari Boleh. teman kita nih Dokter Doni, ini kebetulan dia adalah konsultan ginjal hipertensi nih. Nanti Dia mungkin bisa kita menanyakan hal undang yang ya ke terkait sini ya. Bagaimana kesehatan Dokter ginjal Doni pada tuh usia nanya, lanjut ya. gimana pendapatnya kalau orang tua tuh mengenai minum air pada usia lanjut? Karena kan ada yang dibilang kalau minumnya banyak nanti tiba-tiba jadi garamnya turun, hiponatremi gitu. Nah itu gimana Dokter Hanok? Doni tanya. Iya, memang salah satu tadi yang saya sudah tadi kita ngobrol-ngobrol dari awal bahwa memang salah satu perubahan yang terjadi pada usia lanjut itu adalah salah satunya usia lanjut itu jadi apa namanya cenderung untuk dia tidak bisa menahan kadar garam di dalam tubuh gitu. Ada perubahan di sesuatu di ginjalnya sehingga dia tidak bisa menahan garam. Sehingga kalau dia minum banyak, kalau dia minum dia akan keluar bersama garam itu akan keluar bersama urinnya atau buang air kecilnya gitu. Nah, kalau tadi dibilangnya harus minum banyak gitu. Memang mungkin sebaiknya adalah kalau untuk pembatasan bukan dibatasi minumnya tetapi sesuai dengan berat badannya ya, Dokter Tia ya. Jadi kita kebutuhan cairannya berapa, itu yang kita hitung kebutuhan cairannya sesuai dengan berat badannya, itu yang kita sarankan untuk diberikan gitu. Jadi misalnya berat badannya 50, kebutuhan cairannya cukup sekitar 30 sampai 50, mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 atau 1,5 liter sampai 2 liter seperti itu. Jadi berdasarkan kebutuhan cairannya dari masing-masing pasien tersebut. Jadi nggak bisa kita samaratakan sebenarnya gitu.